Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang ke-8 ini di bab yang kelima kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, yang mana Ustadz sebelumnya telah membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugas malaikat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak terpuji. Yang akan dibahas ada 3 akhlak terpuji. Yang pertama adalah jujur, yang kedua amanah, dan yang ketiga istiqomah. Namun sebelum Ustadz melanjutkan pembahasan, mari anak-anak Ustadz seluruhnya kita terlebih dahulu membaca doa, mau belajar. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa amalan sholihah. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berdoa terlebih dahulu sebelum belajar, Allah menambah ilmu kita dan memudahkan kita dalam pembelajaran, dan juga kita hendaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Baik kan Ustaz, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, bahwasannya di bab kelima ini Ustaz akan membahas tentang akhlak terpuji. Yang pertama yang akan Ustaz bahas adalah jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, pikiran, dan juga perbuatan. Sedangkan amanah adalah terpercaya ataupun dapat dipercaya. Maksudnya sifat yang mencerminkan kemampuan seseorang menerima, menyampaikan, dan menjaga segala sesuatu yang telah disampaikan orang lain kepada kita. Itu adalah amanah. Amanah ini dapat berupa pesan, ucapan, perbuatan, harta maupun jabatan, tugas ataupun tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dan amanah juga terbagi 3. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Apabila kita diberikan amanah oleh orang lain, maka kita harus memegang amanah itu. Karena kalau tidak, maka kita tergolong orang-orang yang munafik. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Bagaimana diri sendiri kita rawat, bagaimana diri sendiri kita jaga, itu merupakan amanah yang harus kita lakukan. Baik kan Ustaz, itulah tadi sebagai pembuka pembahasan tentang akhlak terpuji, tentang jujur dan juga amanah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya Ustaz akan bahas tentang istiqomah. Kejujuran dan tanggung jawab memegang amanah merupakan 2 hal yang menjadi perhatian utama di dalam ajaran Islam, adalah akidah. Mengapa demikian? Karena misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah yang pertama sekali adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kata Rasul bahwasannya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Oleh sebab itu, di dalam Islam yang wajib dipelajari, yang pertama adalah akhlak, yang kedua fikih, dan yang ketiga akidah. Maka di dalam buku pendidikan agama Islam ini tercantum 3 pokok pembahasan. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji ataupun akhlakul karimah. Kenapa harus kita bahas? Karena salah satu penyebab rusaknya kehidupan manusia adalah hilangnya sikap jujur dan amanah. Terjadilah praktek korupsi di segala sektor kehidupan, disebabkan karena hilangnya sikap tersebut, yaitu sikap jujur dan amanah. Contoh-contoh nyata yang kita rasakan pada saat ini. Ustaz yakin antum sudah mulai remaja, pasti antum semua tahu bagaimana realita kehidupan pada saat ini di Indonesia, pada khususnya yang semakin krisis kejujuran dan hilangnya amanah. Padahal kita tahu berlomba-lomba para pejabat kita menginginkan jabatan yang mereka inginkan. Namun jabatan tersebut mereka abaikan, artinya tidak dijalankan dengan amanah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajulu liyasduku hatta yuktaba indallahi siddiqa, seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Jadi dari kejujuran itu akan membawa seseorang kepada jalan kebaikan. Dengan adanya kita memiliki sifat jujur, kemanapun kita pergi, rasa tenang jiwa akan kita rasakan. Dan dari ketenangan jiwa itu, dari kebaikan yang kita rasakan dari hasil kejujuran itu, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Dan bukan hanya itu saja, jika kita senantiasa terus melakukan perbuatan yang jujur, Allah akan mencatat kita sebagai orang-orang yang jujur. Lalu bagaimana terhadap orang-orang yang dusta, orang-orang pembohong, orang-orang yang tidak jujur? Lanjutan hadisnya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujura, sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, fujur, jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan itu akan membawa seseorang pelakunya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan bukan hanya itu saja, wa inna rajula la yaqdibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, apabila seseorang itu terus-terusan berkata bohong, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu anak Ustaz, antum tinggal pilih surga atau neraka. Kalau antum ingin mendapatkan surga, jujurlah dari hal-hal yang kecil sehingga hal-hal yang besar akan terbiasa jujur. Dan jika antum belajar berbohong, maka hal-hal yang besar pun antum tidak akan malu melakukan kebohongan, dan antum akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Nauzubillahi min dzalik. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Muhammadil Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Muhammad Al Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, hafidtu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yuribuk. Saya menghafal beberapa kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tinggalkan apa yang kamu ragukan dan kerjakan apa yang tidak kamu ragukan. Kenapa? Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kidba ribatun. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan di dalam hati kita, sedangkan wal kadiba ribatun, sedangkan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Jadi kalau kita jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang lain, insya Allah di dalam hati kita akan tenang. Namun sebaliknya, jika kita berbohong, maka hati kita tidak akan pernah tenang. Dan kebohongan itu, jika kita satu kali berbohong disampaikan kepada orang lain menyampaikannya kepada orang lain lagi, menyampaikan lagi ke orang lain lagi, sehingga sampailah ke beberapa orang banyak, maka kita juga bertanggung jawab atas kebohongan yang telah sampai kepada orang banyak tersebut. Marilah kita belajar berkata jujur, berperilaku jujur, agar negara kita Indonesia tercinta ini menjadi baldatun thayyibun wa rabbul ghafur. Selanjutnya tentang amanah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa amanah itu adalah percaya atau dapat dipercaya, seakar dengan iman. Sikap amanah ini akan timbul dari sikap kita apabila keimanan kita kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perilaku amanah akan menolak segala bentuk perbuatan yang bertolakan dengan sifat amanah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam illa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan kami, kata Anas, seraya beliau berpesan, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la a'dalahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janjinya. Jadi kalau kita tidak amanah, kata Rasul dalam khutbahnya, maka kita tergolong orang-orang
yang tidak beriman. Dan apabila kita tidak menepati janji kita, maka kata Rasul, kita tergolong orang-orang yang tidak memiliki agama yang sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Agar antum lebih memahami tentang sifat amanah ini, maka Ustaz akan sampaikan beberapa contoh sikap amanah. Yang pertama, memelihara titipan dan mengembalikan titipan tersebut sesuai dengan sedia kala. Apabila kita dipercaya oleh orang lain untuk menjaga suatu barang, berarti kita telah diamanahkan oleh orang tersebut. Maka kita harus betul-betul menjaga barang tersebut dan jangan sampai barang tersebut berubah ketika barang tersebut dikembalikan kepada orang yang pemiliknya. Contohnya, kita meminjam pena ketika belajar. Setelah kita gunakan, kembalikan dengan baik dan jangan sampai dirusak. Itu kita tergolong orang-orang yang amanah. Yang kedua, menjaga rahasia. Setiap muslim diperintahkan untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia organisasi, apalagi rahasia sebuah negara. Apabila rahasia ini tidak bisa kita jaga, dapat menghancurkan negara, dapat menghancurkan organisasi, dapat memalukan pribadi orang, maka kita tergolong orang-orang yang tidak beriman. Seperti contoh, ketika panitia ujian membuat soal yang ditulis di situ rahasia negara, lalu panitia tersebut membocorkan soal kepada anak didiknya, berarti dia tergolong orang-orang yang tidak amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anjari bin Abdillah bin Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza haddasa rajulu bil hadis, apabila seorang bicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh ke sebelah kiri dan kanan, karena yang dibicarakannya itu rahasia, tsumma iltafta fahiya amanatun, maka itulah yang harus dijaga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, contoh amanah adalah tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah sebuah amanah yang harus kita jaga dan harus kita jalankan sebaik mungkin sesuai yang diamanahkan kepada kita. Karena amanah jabatan yang diberikan kepada kita niscaya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sungguh ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis Bukhari dan Muslim.
Jadi apabila antum suatu hari nanti diberikan amanah suatu jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jabatan yang antum terima harus antum jaga baik-baik. Jangan sampai antum menyalahgunakan jabatan, karena sesungguhnya setiap yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, contoh yang harus kita amanah dalam perbuatan itu adalah menunaikan kewajiban dengan baik. Kita sebagai manusia, di awal sudah Ustaz sampaikan bahwasannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya sekedar mahdhah saja yang telah ditentukan syarat rukunnya, akan tetapi seluruh perbuatan kita, ucapan kita, apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang mencuri, tidak mungkin seorang korupsi, tidak mungkin seseorang berbuat jahat kalau niatnya karena Allah. Pasti orang yang korupsi, pasti orang yang berbuat jahat, dia bertetangga dengan hatinya, karena hati itu akan selalu benar dan akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menjalankan segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dengan baik? Karena kata Allah, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sebaliknya, apabila kita melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang maksiat, sekecil zarah, sebesar biji zarah pun akan Allah balas dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita harus senantiasa memelihara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Andaikan kamu ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan andaikan saja lautan itu menjadi tintanya dan ranting-ranting yang ada di dunia ini menjadi penanya, niscaya tidak akan mampu kita mencatat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Apabila kita mampu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka nikmat yang begitu banyak itu akan Allah tambah terus. Dan sebaliknya, jika kita abai terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketahuilah kata Allah, azabku sangatlah pedih. Karena orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, pastinya dia akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya dia akan menghindari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk Ustaz sendiri, dan juga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang amanah atas segala yang diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh sesama manusia. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah, itulah kekurangan yang Ustadz miliki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.